Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Zakat TV untuk pemirsa sahabat Zakat TV. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang kaitannya dengan apa yang sering kita dengar sehari-hari, tapi mungkin belum terlalu banyak kita kenal. Sesuatu ini yang kita sebut dengan gangguan kejiwaan atau gangguan jiwa. Kalau mendengar kata gangguan jiwa, apa yang terbayang di benak kita? Apa sih sebenarnya gangguan jiwa itu? Kemudian siapa sih yang bisa terkena gangguan jiwa? Terus apa aja gejalanya? Sehingga sesuatu gejala itu bisa disebut gangguan jiwa. Dan kalau memang itu gangguan jiwa, apakah bisa diobati dan seterusnya? Ada baiknya kita mulai dengan mengenal apa yang disebut dengan sehat jiwa. Sebelum mengenai gangguan jiwa, kita tahu dulu apa yang disebut sehat jiwa. Secara umum, kondisi sehat jiwa atau jiwa yang sehat itu bisa kita definisikan sebagai berikut, yaitu kondisi di mana seseorang itu mengalami perasaan yang sehat dan bahagia. Tapi bukan hanya itu. Selain sehat dan bahagia, dia juga mampu mengatasi tantangan-tantangan hidupnya. Jadi kondisi sehat dan bahagia jiwanya itu mampu diaplikasikan sehingga dia mampu menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Kondisi inilah yang kita sebut dengan sehat jiwa. Biasanya bentuknya dengan rasa optimisme, ceria, ya, gembira. Ya, kalaupun mengalami sedih, sebagaimana yang pernah kita dibahas di episode yang lalu, kesedihan itu tidak berlangsung lama dan mampu dikembalikan menjadi kondisi yang baik atau ceria kembali. Itu kita sebut dengan kondisi sehat jiwa. Kita sebelumnya sudah tahu bahwa manusia itu punya komponen yang disebut pikiran, dan manusia juga punya komponen yang disebut dengan perasaan. Biasanya gangguan kejiwaan itu berhubungan dengan kedua hal tersebut, yaitu gangguan pikiran dan gangguan perasaan. Nah, pemirsa Zakat TV sekalian, kalau tadi sehat jiwa, maka bagaimana yang disebut dengan gangguan jiwa? Gangguan kejiwaan atau gangguan jiwa itu biasanya muncul pada 3 hal. Pertama, gangguan yang terjadi pada pikiran. Yang kedua, gangguannya terjadi pada perasaan. Dan yang ketiga adalah gangguan terjadi pada tingkah laku atau perilaku sehari-hari. Nah, biasanya ketiganya muncul, tapi dengan pola yang berbeda untuk berbagai macam gangguan jiwa. Kita akan lihat apa saja gangguan jiwa yang sering muncul dan kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Kita akan coba melihat beberapa ya. Tapi kita coba pahami dulu gejalanya. Untuk gangguan kejiwaan yang kaitan dengan gangguan pikiran itu misalnya bentuknya dia meyakini sesuatu yang tidak logis. Ya, biasanya disebut dengan waham. Misalnya dia merasa dirinya adalah keturunan dari raja tertentu, atau dia merasa dirinya adalah punya kekuatan super. Atau yang paling aneh misalnya dia merasa dirinya makhluk asing dan lain-lain. Itu bentuk gangguan pikiran yang dialami oleh gangguan jiwa. Atau misalnya dia mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Suara itu muncul di kepalanya, di pikirannya sebagai bentuk gejala dari gangguan kejiwaan. Atau dia melihat sesuatu yang tidak ada. Ini kita sebut dengan halusinasi penglihatan atau halusinasi pendengaran. Kita berhadapan dengan sedikit istilah medis, meskipun nanti ruang lingkup saya lebih ke hal-hal yang sifatnya umum. Halusinasi sering kita dengar, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Atau dia bisa juga meyakini sesuatu yang tidak logis atau tidak rasional. Nanti kita akan lihat batasan-batasannya. Kemudian gangguan yang terkait dengan perasaan. Perasaan yang paling sering muncul bagi manusia apa? Misalnya sedih. Tapi pada gangguan kejiwaan, sedihnya berlebihan, tidak sesuai dengan pemicunya. Atau marahnya berlebihan, tidak sesuai dengan kondisinya. Respon marahnya terlalu berlebihan. Atau sebaliknya, gembira yang berlebihan. Atau rasa takut atau cemas yang berlebihan. Itu beberapa gejala gangguan kejiwaan yang bisa ditemukan pada seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian yang kaitan dengan tingkah laku, misalnya perilaku berdiam diri yang juga tidak wajar. Dia misalnya pada gangguan kejiwaan yang berat, seseorang mengalami gangguan kejiwaan tidak berani keluar ruangan dan dia meringkuk sendiri di pojokan. Atau lebih malas bergerak, tidak mau beraktivitas. Atau sebaliknya, hiperaktif, sangat banyak bicara sehingga tidak bisa berhenti tapi tidak fokus, meloncat-loncat dan lain-lain. Itu beberapa gejala yang
bisa kita lihat pada pasien gangguan jiwa. Nah, untuk memperjelasnya kita akan melihat setidak-tidaknya ada 4 atau 5 jenis gangguan kejiwaan yang sering ditemukan di tengah-tengah kita atau dengan masyarakat. Yang pertama kita sebut dengan istilah schizofren. Ini memang istilah medis, tapi kita perlu tahu dan sudah banyak diketahui di media massa ya, schizofren. Kadang-kadang masyarakat menyebutnya dengan istilah gila. Nah, kalau gila definisinya susah. Kadang-kadang orang marah kita sebut gila juga. Kita lebih baik menyebutnya dengan schizofren. Schizofren itu apa? Schizofren adalah kondisi ketidakkonsistenan isi pikirnya dengan kenyataan. Seseorang yang mengalami schizofrenia atau gangguan kejiwaan tipe schizofrenia itu memang ada gangguan di lagi-lagi kita bicara kalau gangguan kejiwaan itu kaitan sama otak ya. Di otak itulah tempat fungsi berpikir manusia, fungsi perasaan manusia. Mekanisme di dalam otaknya terganggu sehingga menyebabkan isi pikirnya tidak sinkron, tidak selaras dengan kenyataan. Misalnya yang paling sering terjadi adalah adanya halusinasi. Dia mendengar suara yang tidak ada, tapi biasanya bersifat negatif. Misalnya suara yang memerintahkan dia untuk menyakiti dirinya sendiri, suara yang memerintahkan dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, suara yang menyuruhnya pergi, mendorong pergi, atau suara-suara yang dia dengar menyatakan bahwa dirinya menerima sebuah wangsit dan lain-lain. Sehingga karena dia mendengar sesuatu yang tidak dia dengar, tidak dengar orang lain dan memang itu tidak ada sebenarnya, orang ini jadi semakin terkucil dari realita. Pada saat itu muncul dan orang tahu, orang menyebutnya gila. Padahal itu sebuah penyakit. Biasanya schizofrenia juga orang tersebut tidak menyadari ruang dan waktu. Biasanya dia tidak menyadari dia ada di mana, tidak tahu saat ini waktunya apa. Nah, kalau ini dibiarkan dan tidak diobati dengan segera, akan semakin berat kondisinya, sehingga mungkin kita bisa lihat kalau orang schizofrenia itu penampilannya ya kumal karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dia kehilangan konsep ruang dan waktu, dia hanya berfokus pada isi pikirnya saja, mengulang-ulang apa yang dia pikirkan, mendengar apa yang dia dengar. Kita akan lihat gejala selanjutnya di sesi berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sampai berjumpa lagi, Bapak pemirsa, tentang schizofrenia. Jadi orang schizofrenia itu mengalami gangguan penilaian realitas. Realitas yang ada di pikirannya, kita pernah membahas bahwa apa yang kita pikirkan itu memang tidak selalu persis dengan apa kenyataan. Tapi pada orang schizofrenia, gangguannya sangat berat sehingga dia tidak mampu memahami realita. Dia lupa tentang dirinya, dia lupa tentang bahkan orang-orang sekitarnya, dia biasanya lupa. Lupa dengan waktu, lupa dengan masa lalu, lupa dengan kondisi sekarang. Bisa mengalami halusinasi, ada inkoherensi isi pikir. Makanya kalau berhadapan dengan orang schizofren, biasanya kalau berbicara untuk jangka panjang kita akan lihat isi pembicaraannya tidak nyambung biasanya, meloncat-loncat topiknya sesuai dengan apa yang terbersit di pikiran yang muncul. Orang schizofrenia harus diobati. Kalau kita menemukan atau melihat gejala ini muncul pada saudara atau teman atau sahabat, ajaklah dia untuk berobat. Paling baik ya memang ke psikiater atau ke dokter dulu sehingga bisa dievaluasi sejauh apa dan bisa. Orang schizofren kalau pengobatannya tepat, insya Allah bisa, peluang sembuhnya cukup besar. Meskipun kadang-kadang ada yang menyisakan sedikit gejala, tetapi dengan pengobatan dan terapi yang tepat, dia tetap bisa berfungsi normal kembali. Ingat bahwa salah satu hal penting dalam gangguan kejiwaan adalah dengan gangguan pikiran, perasaan atau tingkah lakunya itu dia terhambat dalam memenuhi fungsi-fungsi pribadi maupun sosial. Sehingga dia tidak bisa bergaul, tidak bisa bekerja, menjadi beban bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Dengan pengobatan yang tepat, orang ini bisa didorong sehingga dia mampu mengurus dirinya dan mampu beraktivitas sosial kembali. Bahkan bisa bekerja seperti biasa, tentunya dengan kesadaran pengontrolan. Ini membutuhkan perhatian yang lebih dari keluarga. Itu yang tentang schizofren.
Kemudian kita bicara pada tipe yang kedua. Kalau tadi schizofren lebih ke pikiran, maka gangguan kedua ini lebih ke perasaan. Kita sering mendengarnya dengan istilah depresi. Depresi sering kita pakai, oh, kita sedih kita sebut depresi. Kemudian kita mengalami kegagalan, kita sebut depresi. Tapi bagi dunia medis atau yang dalam kondisi gangguan kejiwaan, maka depresi itu punya beberapa kriteria yang kita bisa sebut depresi. Pertama, adanya kesedihan yang sangat mendalam dan dia cenderung menetap terhadap sesuatu. Biasanya lebih dari 2 minggu. Kesedihannya kadang-kadang logis, kadang-kadang juga tidak. Misalnya, seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan orang tua misalnya, sesuatu yang kehilangan, secara normal kita pun, siapapun pasti akan sedih. Tetapi ketika tidak ada gangguan jiwa, maka kita akan mampu bangkit lebih cepat. Pada orang yang gangguan jiwa, bangkitnya lama, sehingga dia merasa sedih terus-menerus, sangat mendalam kesedihannya, sehingga punya dampak, yaitu satu, proses pikirnya terganggu. Dia tidak mampu berkonsentrasi pada persoalan-persoalan yang lain. Pekerjaannya terganggu, bahkan mungkin aktivitas sehari-hari terganggu, cenderung mengurung diri dan tidak melakukan aktivitas apapun. Pikiran terganggu dan aktivitasnya juga melambat. Orang depresi biasanya aktivitasnya bergeraknya lambat, karena terdorong oleh isi pikir yang lambat. Dia berkonsentrasi, berfokus pada kesedihan yang tadi. Nah, jika kita menemukan kondisi ini pada saudara kita, pahamilah bahwa orang ini butuh pertolongan. Boleh jadi hal pertama yang akan keluar dari lisan kita adalah nasihat. Ingat Allah, kemudian banyak beristighfar, dan itu benar. Tetapi barangkali pada kondisi tertentu, orang ini tidak bisa hanya dengan nasihat. Dia butuh bantuan profesional, misalnya. Dalam hal ini psikolog atau psikiater. Ada berbagai teknik untuk pengobatan yang sifatnya baik obat maupun yang sifatnya terapi kognitif, wawancara, dan lain-lain. Bahkan sampai ke hipnoterapi yang bisa membantu orang ini keluar dari kondisi depresinya. Nah, ketika depresi ini dibiarkan, dia makin lama akan semakin berat. Orang depresi ujungnya biasanya akan mengalami yang namanya kondisi kekecewaan hidup, dan ujungnya biasanya dua, yaitu suicide atau kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Dan itu sangat berat, saudara. Jadi dengan adanya gangguan depresi tersebut, kita bisa mengenali gejala awalnya, bantulah dia, pahamilah dia, dan berikan perhatian, lalu ajak untuk berkonsultasi dengan profesional. Barangkali pada kondisi saat ini di dunia cukup banyak yang mengalami depresi, baik tingkatnya ringan maupun tingkatnya berat. Pemahaman kita tentang gejalanya dan pemahaman kita bahwa hal ini harus diterapi dengan baik, insya Allah akan sangat membantu penderita gangguan depresi tersebut. Nah, pemirsa, yang pertama schizofren, gangguan pikiran, kedua depresi, gangguan perasaan, seluruhnya cenderung negatif. Kita masuk ke hal ketiga yang merupakan gangguan yang banyak ditemukan, yaitu gangguan bipolar. Mungkin saudara pernah mendengar gangguan bipolar akhir-akhir ini di media massa. Terus terang, di antara berbagai macam gangguan kejiwaan, bipolar ini sesuatu yang tidak terlalu dipahami atau tidak terlalu disadari bahwa gangguan ini ada. Karena memang gejalanya seringkali tidak disalahpahami. Istilah bipolar itu mengacu pada katanya bi itu dua, polar itu kutub, dua kutub. Kenapa? Karena gangguan ini bentuknya adalah gangguan perasaan, di mana pada satu kondisi orang ini mengalami depresi yang berat, kesedihan yang mendalam, tapi pada kondisi yang lain, ada pada masa yang lain, dia akan mengalami kegembiraan yang sangat luar biasa. Jadi satu kutub ekstrim gembira, satu kutub ekstrim sedih. Bipolar, dua kutub. Dan pergantian keduanya tidak bisa diprediksi. Sekarang bisa terjadi begitu cepat, satu hari dia bisa mengalami kondisi gembira yang sangat, kemudian jatuh pada kondisi depresi yang sangat, atau bisa juga lambat, misalnya seminggu, 2 minggu kondisi gembira, kemudian jatuh ke kondisi depresi lagi, kemudian berulang lagi. Biasanya orang dengan bipolar ini mengalami masalah sosial, banyak mengalami masalah sosial. Penjelasannya begini, pada saat yang mengalami episode kegembiraan, sering kita sebut dengan istilah manik. Mungkin pernah dengar istilah manik. Manik itu adalah kondisi yang sangat gembira, di mana gejala utamanya adalah semuanya hiperaktif. Dia sangat banyak bicaranya banyak, kadang-kadang nggak bisa berhenti, karena topik-topik itu selalu mengalir dari pikirannya.
tetapi cenderung tidak konsisten, lompat-lompat, idenya tidak utuh. Kemudian sangat aktif dan sangat berlebihan. Nah, orang bipolar pada saat kondisi manik, dia bisa melakukan beberapa tindakan yang justru bisa merugikan dirinya. Misalnya kalau dia pebisnis misalnya, karena sangat muda dan sangat yakin, dia bisa melakukan keputusan bisnis yang sebenarnya tidak rasional. Tapi karena didorong oleh suasana hati yang sangat berlebihan, diambil keputusan itu, dan itu akan berdampak pada saat kondisi berikutnya. Pada saat masa maniknya selesai, kemudian dia berganti menjadi depresi, maka saat itu yang gejala muncul, gejala depresi yang seperti kita bicarakan tadi. Murung, sangat sedih, sedih yang tidak terjelaskan. Kadang-kadang bisa menangis tanpa ada sebabnya. Karena yang menjadi dasarnya adalah apa yang ada di perasaannya. Perasaannya muncul tiba-tiba, dan hal ini sering salah dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin dikira dia sedang mengalami sesuatu, padahal tidak ada pemicunya. Gejalanya lebih sering terjadi pada saat depresi, misalnya kesedihan. Tapi bisa juga gejala sosialnya muncul pada saat manik. Misalnya orang ini jadi sangat mudah marah, dan kalau marahnya berlebihan, kadang-kadang sampai ke kekerasan fisik. Yang pada saat dia kembali normal, ada episode normalnya, dia menyesali perbuatannya. Harusnya nggak begitu, tapi dia tidak bisa mengekang karena terdorong oleh kondisi gangguan kejiwaannya. Nah teman-teman, ketika gangguan ini muncul, memang harus mencari bantuan profesional untuk mengidentifikasi, karena gangguan bipolar sebenarnya bisa diterapi, bisa di-maintain sehingga penderitanya tetap bisa beraktivitas dengan baik. Kita akan lihat sesudah sesi yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang saya cintai, gangguan bipolar ini bisa dialami oleh siapa saja, muncul kapan saja, dan sedikit yang mesti kita pahami bahwa gangguan kejiwaan ini muncul sebenarnya tidak ada kaitan dengan katakanlah yang lemah iman atau apa, karena gangguan ini memang dari sisi medis dia bisa muncul di mana saja dan pada siapa saja, dan yang menderita tetap bisa memperoleh bantuan profesional. Yang dibutuhkan ada dua, yaitu perhatian yang sungguh-sungguh dan tulus kepada yang mengalaminya, dan kemudian bantuan profesional, dalam hal ini dokter, psikiater atau psikolog, dan pendampingan yang terus-menerus, kepedulian pada mereka. Karena gangguan kejiwaan ini biasanya terapinya membutuhkan waktu, tidak seperti batuk pilek yang misalnya 1-2 hari sudah reda demamnya. Tapi gangguan ini membutuhkan kebersamaan dari keluarga, terutama orang-orang terdekat yang bisa memahami kondisinya, tidak banyak menuntut tapi mengerti. Contoh gangguan bipolar, seorang yang profesinya katakanlah misalnya profesional, pada saat dia mengalami gangguan manik, dia melakukan keputusan-keputusan bisnis yang berat sehingga dia mengalami kerugian finansial. Nah, keluarga harus memahami hal ini sehingga memberikan pendampingan sehingga hal itu tidak terjadi. Nah, pada saat kondisi depresi, dia bisa saja mengalami kesedihan yang mendalam, tidak mau beraktivitas. Pada kondisi ini juga harus didampingi sehingga selain pengobatan, dia nanti akan kembali lagi beraktivitas. Memang ada aspek obat-obatan dan yang lain-lainnya, terapi dan lain-lain yang memungkinkan orang ini untuk tetap bisa beraktivitas. Mungkin hanya kadang-kadang saja perlu istirahat. Pemahaman tentang kondisi ini sangat diperlukan sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada orang tersebut. Nah pemirsa, ada dua lagi jenis gangguan yang sering muncul. Yang keempat adalah gangguan cemas. Yang kelima nanti psikosomatik yang sudah tadi kita dengar. Saya akan bahas tentang gangguan cemas. Gangguan cemas ini seperti namanya, atau anxiety ya, gangguan cemas. Kalau menurut WHO ini adalah salah satu penyakit yang terbesar di abad ini, karena sebagian besar
penduduk bumi mengalami kecemasan terkait dengan berbagai macam hal. Kehilangan sumber pencarian, kemiskinan, kesulitan untuk mendapatkan akses makanan, air bersih, semua menimbulkan kecemasan. Dalam hal gangguan kecemasan, gangguan jiwa, intinya adalah adanya kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu yang sifatnya tidak seperti itu kecemasannya. Misalnya dia, kalau saya seorang pelajar menghadapi ujian nasional, saya cemas, tentu saja wajar. Tetapi pada orang yang mengalami gangguan kecemasan, kecemasannya sangat berlebihan sehingga mempengaruhi fisiknya sampai yang lain-lain, tidak bisa aktivitas. Ada beberapa varian dari gangguan cemas, misalnya disebut dengan fobia, rasa takut terhadap sesuatu. Ada yang fobia terhadap ruang sempit misalnya, kalau menghadapi ruang sempit dia sesak napas. Ada fobia terhadap reptil misalnya, jijik sekali sehingga kalau dekati oleh reptil dia langsung lemas, berkeringat. Ada juga yang pernah dengar yang aneh, fobia tensoplas. Ada orang fobia tensoplas, kalau dideketin tensoplas langsung berkeringat dan rasa takut. Ada juga yang disebut dengan gangguan panik. Tiba-tiba orang tersebut merasa panik, misalnya di tengah keramaian, tiba-tiba dia merasa panik dan merasa ketakutan yang tanpa sebabnya. Nah, gangguan seperti ini biasanya lebih mudah dideteksi dan akan lebih mudah bagi kita untuk mengajak dia untuk konsultasi kepada profesional sehingga gangguannya itu bisa diatasi. Gangguan cemas ini kaitan sama perasaan ya, tapi ada faktor pikiran juga. Biasanya terapi-terapinya akan mengacu pada kedua hal tersebut. Ingat bahwa gangguan kejiwaan tidak melulu obatnya hanya obat medis, tetapi ada terapi yang lain. Di ilmu psikiatri itu sangat banyak modalitas terapi yang diberikan, mulai dari terapi kognitif, wawancara, mengajak berpikir, dia diajak kembali melihat isi pikirnya sehingga dia diajarkan ketika melihat realita dan merasakan hal yang berbeda, dia bisa mengerem dirinya sendiri gitu. Sehingga pemahaman kita tentang gangguan kejiwaan bisa lebih utuh. Nah, saudara sekalian, dengan demikian itu sudah menjawab pertanyaan kita. Pertama, bahwa gangguan kejiwaan bisa dialami oleh siapapun pada kondisi apapun. Dan kemudian gangguan kejiwaan sebagaimana penyakit lainnya tetap bisa diobati. Dan kuncinya adalah terletak pada kemampuan mengembalikan kemampuan orang tersebut untuk satu, bisa merasa sehat dan bahagia kembali. Yang kedua, bagaimana agar dia bisa menghadapi tantangan hidup, kembali bekerja, bersosialisasi, menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi pekerja atau profesional atau mungkin wirausahawan yang baik, yang tetap bisa beraktivitas dengan baik. Itulah sekelumit gangguan kejiwaan. Yang terakhir adalah gangguan psikosomatik sebenarnya. Ini sudah sangat sering kita dengar. Ini intinya adalah gangguan pada pikiran atau perasaan yang sebenarnya lebih ke gangguan yang ada di pikiran atau perasaan, cemas dan lain-lain, tapi wujudnya gangguan fisik. Nah, teman-teman, misalnya orang yang mengalami diabetes dan lain-lain, padahal di tes tidak ada, atau orang yang mengalami rasa nyeri di bagian tubuh tertentu, di tes tidak ada kelainan, bisa jadi itu psikosomatik. Terapinya sama, jadi menghubungi profesional bagaimana agar dia bisa menyadari bahwa hal tersebut muncul karena sebab yang ada pada pikirannya, yang ada pada perasaannya. Dalam konteks ini, kita akan, sebagai seorang muslim, kita tentunya akan mengingat kembali bagaimana Allah berfirman bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah dasar semuanya dari gangguan kejiwaan kita, dari ketenangan jiwa kita, bahwa dengan mengingat Allah, hati yang sehat dan bahagia pasti penuh optimisme. Di tengah kesulitan apapun, kita tetap bisa optimis dan menghadapi tantangan hidup seberat apapun dengan memahami bahwa semuanya adalah karunia Allah bagi kita. Susah dan senang disyukuri dan tetap disabari. Kita ridho pada apapun ketentuan Allah. Dan pemahaman bahwa penyakit harus diobati. Dan bagian pengobatan itu adalah ikhtiar kita juga untuk mencari ridho Allah. Dan memahami bahwa Allah lah yang menyembuhkan penyakit itu. Allahu syafi, anta syafi. Allah lah yang memberikan obat, yang menurunkan obat, yang bisa menyembuhkan manusia tanpa ada sisa bekasnya. Dalam konteks itulah kita memahami bahwa disitulah peran kita sebagai keluarga, sebagai teman, bahwa memahami dengan benar tentang gangguan kejiwaan itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah untuk membantu sesama. Pemirsa, demikianlah sekilas tentang gangguan jiwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.